Halo Sobat Himapis, kita ketemu lagi ya di kelas pemrograman bahasa C. Nah, dan ini adalah pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan kita yang keempat kali ini, kita bakalan membahas bagaimana struktur fungsi pengulangan di dalam sebuah bahasa C. Nah, sebelumnya di bahasa C itu sendiri ada 3 buah fungsi pengulangan, yaitu while, do while, dan for. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke tutorial yang pertama, yaitu bagaimana menuliskan fungsi while. Nah, caranya tidak jauh berbeda seperti sebelumnya, yaitu pertama kita buat headernya dulu. Oke. Nah, setelah itu barulah di sini kita akan memasukkan fungsinya ke dalam sebuah in main. Nah, setelah itu programnya ada di sini. Dan tak lupa di bagian akhir return null agar bisa kembali ke semula. Nah, langkah awal di dalam membuat sebuah program tidak akan jauh berbeda dengan video-video tutorial sebelumnya, yaitu kita akan membuat deklarasi variabelnya dulu. Misalkan di sini saya punya 2 buah variabel, yaitu i dan h dengan tipe data long in. Nah, berarti di sini saya akan tulis long in, yaitu i dan h. Jadi saya punya 2 buah variabel i dan h. Nah, lalu kemudian kita akan menuliskan syarat awal untuk nilai i dan h. Misalkan di sini saya punya i sama dengan 10. Lalu kemudian untuk h itu sama dengan 0 untuk nilai awalnya. Nah, lalu setelah itu barulah kita akan mulai menuliskan fungsi while-nya di bagian bawahnya ya, yaitu while. Lalu kemudian strukturnya di sini kita masukkan syaratnya. Misalkan i lebih besar dari 0. Dan setelah itu barulah kita tandai dia dengan kurung kurawal. Nah, di kurung kurawal ini adalah algoritma dari si ini, while ini. Nah, berarti di sini kita akan masukkan h sama dengan misalnya yaitu h plus i. Nah, h plus i. Jadi terjadi penambahan dari h yang nilai awalnya itu adalah 0 sampai dengan i yang nilainya lebih besar dari 0. Nanti kita lihat hasil compilernya seperti apa. Lalu kemudian di sini saya tambahkan untuk hasilnya, yaitu misalkan print function karena di sana saya buka, aduh maaf ya, line saya aktif, lupa saya matikan. Jadi saya matikan dulu biar tidak mengganggu. Nah, di sini saya masukkan %ld karena saya pakai variabel long double. Nah, setelah itu barulah alamatnya di sini saya akan tujukan pada variabel h. Dan di sini jangan lupa untuk persamaan atau algoritma untuk i-nya, i min. Oke. Jangan lupa di akhir program selalu ada titik koma. Nah, inilah yang siap untuk di-compile. Kita lihat bagaimana hasilnya. Pertama saya save dulu di saja untuk mempermudah. Jadi dengan nama while, oke, while.c. Nah, setelah ini barulah kita akan melakukan kompilasi cdd gcc while.c -o while. Jangan lupa eksistensinya .exe. Nah, mari kita lihat hasilnya sama-sama, yaitu while.exe. Ups, ini agak sedikit kacau karena di bagian print functionnya lupa diberikan tanda new line agar hasilnya agar hasilnya selalu ke bagian bawahnya. Jadi kita bisa lakukan kompilasi lagi.
dan kita lihat hasilnya seperti apa. Maaf, belum disimpan. Nah, inilah hasilnya. Nah, bisa kita lihat kan di sini ada 10, 19, 27, 34. Artinya bahwa di sini dari H sama dengan 0 untuk algoritma H itu sama dengan H plus I. Itu dia akan menyesuaikan dari nilai awal I-nya yaitu 10. Lalu kemudian ditambah 9, ditambah 7, ditambah 9, 8 dan seterusnya sampai dengan penambahan ke 1 di sini. Kenapa terus berkurang? Karena di sini algoritmanya yang saya taruhkan adalah I min gitu. Jadi I-nya ini dari 10 lalu dijumlahkan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai dengan syarat batas yang ini ya. I lebih besar sama dengan 0. Nah, di video tutorial yang berikutnya kita akan mencoba menuliskan fungsi do while. Caranya tidak jauh berbeda seperti yang tadi. Misalkan saya tetapkan saja untuk variabelnya ya, yaitu saya menggunakan variabel I dan H sama seperti yang tadi untuk nilai awal I. Misalkan di sini saya ganti menjadi 1 dan H-nya saya tetapkan adalah 0. Nah, lalu setelah ini perbedaan antara while dan do while ini sendiri sangat sederhana sekali, yaitu kalau fungsi while dia akan melakukan perintah, dia akan melihat syaratnya dulu baru bekerja, tapi do while dia akan bekerja dulu baru melihat syaratnya. Nah, sebagai contohnya di sini kita akan tuliskan do, yaitu artinya kerjakan dulu, sama seperti yang tadi ditandai dengan kurung kurawal. Lalu kemudian di sini akan saya masukkan nilai untuk algoritmanya, misalkan H sama dengan H plus I. Jangan lupa titik koma. Dan misalkan di sini saya punya I plus plus. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu baru kita tuliskan di sini print function. Print function yaitu sama seperti yang tadi, %LD long double. Di sini jangan lupa gunakan new line ya, agar penulisannya nanti di hasil compilernya bisa rapi dan mudah dimengerti. Lalu kemudian di sini alamatnya saya tujukan untuk variabel H dan di sini titik koma. Nah, barulah setelah itu kita masukkan di bawahnya yaitu fungsi while. Mau tulis di sini atau di bawahnya sama saja. Yang penting bisa dimengerti atau mengikuti kaidah sebagai seorang good programming. Ini misalkan untuk syaratnya saya masukkan I lebih kecil sama dengan 10. I lebih kecil sama dengan 10 dan di bawahnya return 0. Kita simpan, kita lihat hasilnya, yaitu saya tekan backup saja ya biar langsung. Nah, ada yang salah, ada yang tertinggal return 0-nya. Titik komanya di bagian 17 baris kedua. 17 baris kedua. Oh, ini ya. Ya. Jangan lupa titik koma. Save. Oke. Mari kita lihat hasilnya sama-sama. While.exe. Nah, hasilnya seperti ini, 1, 3, 6, 10. Artinya dia ditambahkan tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4 sampai dengan tambah ke lebih kecil sama dengan 10, berarti tambah 9 ya. Nah, di sini bisa dilihat sesuai dengan algoritmanya. H sama dengan H plus I, di mana I plus plus dari I sama dengan 1, lalu ditambahkan 2, ditambahkan 3, ditambahkan 4 dan seterusnya sampai I lebih kecil sama dengan 10 atau sama dengan sampai 9. Nah, untuk fungsi pengulangan yang berikutnya kita punya yaitu fungsi for. Nah, misalkan di sini mengikuti seperti contoh yang tadi dengan variabel yang sama. Nah, untuk fungsi for ini sendiri dia memiliki bentuk yaitu seperti ini. Saya tuliskan ada titik komanya. Nah, ini struktur fungsi for.
Nah, jadi di bagian yang pertama ini kita akan masukkan nanti yaitu nilai awalnya. Sedangkan di bagian yang kedua setelah titik koma yang pertama kita akan masukkan nilai syaratnya. Sedangkan untuk yang di bagian akhirnya adalah nilai operasinya atau algoritmanya. Mau penjumlahan, pengurangan, pembagian, terserah saja. Jadi strukturnya seperti ini. Saya contohkan, yaitu kita sudah punya variabel. Di sini misalkan sama seperti yang tadi ya, tapi di dalam hal ini kita hanya akan membuat satu buah saja, yaitu long in h. Oke. Dengan syarat ini kita masukkan nanti ke dalam fungsi for. Jadi hanya ada h-nya saja. Nah, baru setelah itu kita tuliskan for seperti struktur yang tadi yang di bagian atas dengan syarat, misalkan syarat awal I-nya adalah 1, lalu kemudian syarat batasnya misalkan adalah I lebih kecil sama dengan 10, I lebih kecil sama dengan 10, dan untuk algoritmanya misalkan kita punya I++, artinya dia akan dijumlahkan terus sampai ke bawah. Nah, setelah itu tidak jauh berbeda seperti yang while dan do while, baru ditandai dengan kurung kurawal, dimana di dalam kurung kurawalnya itu adalah fungsi dari algoritmanya. Misalkan di sini saya punya h itu sama dengan h plus i, jangan lupa titik koma, dan setelah itu barulah kita tampilkan hasilnya dengan menggunakan fungsi print function. Dan menggunakan fungsi print function, di sini akan saya masukkan %ld karena tipe datanya adalah long double ya. Dan jangan lupa di sana kita gunakan new line agar penulisannya lebih rapi. Setelah itu kita masukkan alamatnya untuk variabel yang ke H. Nah, ini sudah siap di compile. Mari kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya bersama-sama. Nah, dan seperti inilah hasilnya. Sama seperti yang tadi, karena nilai awal I-nya dan syarat batasnya saya masukkan sama. Jadi hasilnya tidak jauh berbeda ya, sama saja. Oke, sekian untuk video tutorial hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda. Oke, dan saya ucapkan salam Himapis, selamat berkarya, dan salam prestasi. Terima kasih.